Halo Unshakable People, selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di pagi yang indah ini. Saya ucapkan welcome home buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat mengisi connection card yang tersedia di link description ataupun yang tertera di layar. Dan saya juga mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membagikan link ibadah pagi minggu ini, supaya setiap kita bisa beribadah bersama-sama, baik ke kerabat, teman-teman, maupun ke saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya juga mau mengajak setiap Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mengikuti kegiatan online Unshakable Church di minggu ini. Hari Rabu nanti pada tanggal 29 Juli 2020 jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan jam 20.00 waktu Indonesia Tengah akan ada Midweek Devotion. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, Midweek Devotion kali ini akan membuat setiap kita memperoleh petunjuk-petunjuk Tuhan di minggu ini. So jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudari lewatkan, dan jangan lupa ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya, bahkan ajak keluarganya untuk tetap live di Instagram Unshakable Church hari Rabu nanti. Sebelum mulai dengan ibadah kita, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mari kita buka satu firman Tuhan di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya mengambil versi bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan katakan, "Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan." Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, di bulan ini dengan tema His Guidance, setiap kita membutuhkan petunjuk Tuhan untuk setiap kita sampai kepada rancangan-rancangan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan pagi ini bahwa rancangan yang sudah Tuhan siapkan buat kita adalah untuk kesejahteraan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan satu kecelakaan buat kita, dan setiap petunjuk Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita yang mencari petunjuk Tuhan. So ikuti terus petunjuk-petunjuk Tuhan dalam satu bulan ini. Saya percaya setiap kita akan mengalami kesejahteraan yang Tuhan janjikan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berdoa sebelum kita mulai dengan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Bahkan setiap hari kami memperoleh petunjuk-petunjuk Tuhan, hingga kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa di dalam petunjuk-Mu ada rancangan yang sudah Engkau siapkan buat kami. Bahkan kami tahu hari ini Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan untuk kesejahteraan hidup kami dan bukan untuk kecelakaan. Bahkan Engkau katakan ada masa depan yang penuh harapan di dalam rancangan dan petunjuk-petunjuk-Mu. Hari ini kami mau katakan, kami mau ikut petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Unshakable People, mari semua bangkit berdiri dan kita mau memuji Dia yang selalu ada dalam hidup kita. Come on! Woo! Dalam kelemahanku, kasih karunia-Mu, berikanku segala yang terbaik dari-Mu. Woo!
Oh datanglah kerajaanmu, sebab hidupku milikmu, dan yang ku rindukan selalu hanya kau. Tiada yang lain, hanya kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat kau terang. Oh hanya kau bebaskanku, hanya kau jalan terang hidupku menyatakan hanya kau. Datanglah, say datanglah, datanglah. One more time. Woo. Datanglah kerajaanmu, sebab hidupku milikmu, dan yang ku rindukan selalu hanya kau. Tiada yang lain, hanya kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat kau terang. Oh hanya kau bebaskanku, hanya kau jalan terang hidupku menyatakan hanya kau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah jalan kehidupan kita, jalan terang kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu bisa duduk kembali. Baik, ini waktunya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. It's offering time Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberi yang terbaik, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Sampai pada hari ini kita bisa beribadah kembali, itu hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, mari kita buka. Di sini saya mau mengajak kita semua untuk mendengarkan ada satu kisah di mana waktu itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara ingat cerita tentang Yosua membawa bangsa Israel, mereka mengelilingi tembok Yeriko sampai sebanyak 7 kali, dan akhirnya suatu hal yang tidak biasa, supranatural terjadi. Tembok itu runtuh oleh karena Yosua mendengar perkataan Tuhan. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Ini kisah masih seputar bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Yosua 6 ayat 18 saya bacakan. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Firman ini datang dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka baru mau mengitari yang ke-7 kali tembok Yeriko. Oke, di ayat yang ke-19 dikatakan, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok
tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ya, jadi itu adalah cerita sebelum mereka bisa merubuhkan tembok Yeriko, Tuhan beri petunjuk dalam hidup mereka bahwa nanti jangan ada yang mengambil sesuatu dari kota yang diruntuhkan temboknya itu. Oke, di situ petunjuk-petunjuk Tuhan datang dalam hidup bangsa Israel. Oke, di Yosua pasal 7 ayat yang ke-1, apa yang terjadi? Dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan di ayat yang ke-21 dikatakan, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Ini kata Akan, kenapa dia mengambilnya? Dia bilang ada barang-barang yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya, aku mengingininya. Maka ku ambil, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Jadi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika Akan tidak mengikuti petunjuk Tuhan, dia mengambil barang-barang yang dia ingininya. Mungkin dia berpikir, saya sudah melakukan peperangan, sebenarnya barang-barang itu mau dimusnahkan, barang-barang itu dikhususkan gitu kan. Tapi dia mengingininya, dia tidak rela atas kemenangan yang mereka peroleh. Dia mau meminta sesuatu yang lebih. Tetapi apa yang terjadi ketika kita tidak mengikuti petunjuk Tuhan? Waktu mereka mau masuk ke kota Ai, mereka kalah di dalam pertempuran selanjutnya. Ya, mereka nggak sampai kepada tujuan. Dan Yosua katakan kenapa? Oleh karena ada yang tidak mendengar petunjuk dari Tuhan. Ya, saya merasakan bahwa di sini petunjuk itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena petunjuk Tuhan itu akan mengantarkan kita sampai kepada tujuan dengan penuh kemenangan. Kalau kita tidak pernah mendengar petunjuk Tuhan, mungkin dalam perjalanannya kita akan kalah, kita akan mengalami suatu kemalangan. Jadi jangan pernah abaikan sesuatu petunjuk dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita kelola. Barang-barang itu sudah dikelola oleh bangsa Israel, tapi Tuhan katakan jangan diambil. So hari ini ketika ada sesuatu yang Tuhan percayakan, tapi Tuhan minta untuk dikhususkan, tapi Tuhan minta untuk dipersembahkan dan kita tidak boleh menggunakannya, mari kita mentaati Tuhan dan mari kita percaya bahwa petunjuk-petunjuk Tuhan atas apa yang kita kelola, atas harta yang kita kelola itu memiliki maksud dan tujuan. Dan itu akan mengantarkan kita kepada tujuan dengan penuh kemenangan. Amin. Ya, sebelum kita memberi yang terbaik, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan berkat-berkat Tuhan dan ada suara-suara Tuhan datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita mentaati apa sesuatu yang harus kita khususkan dan kita berikan kepada Tuhan. Baik, di layar sudah tersedia. Di sini ada rekening BCA. Ya, perpuluhan dan persembahan khusus atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Silakan buat Bapak Ibu yang sudah mengetahui apa yang harus dikhususkan buat Tuhan, mari persembahkan itu, jangan ragu-ragu karena ini akan mengantarkan kita kepada kemenangan-kemenangan berikutnya. Ya, silakan transfer ke rekening BCA dan juga kalau kita hari ini sudah cashless ya, saya sangat men-encourage setiap jemaat untuk cashless ya. Di sini ada tombol QRIS ya, bisa ditransfer dengan electronic money apapun ya. OVO, GoPay, ShopeePay, bahkan bank-bank yang sudah punya barcode, layanan barcode sudah bisa ya. Jadi kita akan menggunakan lebih banyak menggunakan cashless ya, karena zaman ini sudah mengutamakan zaman cashless. Baik, Bapak Ibu, setelah memberi, saya undang kita untuk
Tuhan, kami bersyukur Tuhan hari ini untuk kasih, untuk berkat Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk kami kelola Tuhan. Tuhan, tapi hari ini kami mau berdoa, biarkan kami boleh terus dengar-dengaran akan petunjuk-petunjuk Tuhan. Mana harta yang harus kami persembahkan, mana harta yang kami harus khususkan buat rumah Tuhan, mana harta yang kami tidak boleh ambil untuk kebutuhan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berbicara melalui harta kami, Engkau menguji melalui harta kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, setiap hidup kami gak terikat dengan harta, karena kami mengasihi Engkau lebih daripada apapun. Berkati Tuhan setiap persembahan umat-Mu Tuhan yang dibawa ke depan altar Tuhan. Kami percaya Engkau menguduskannya, Engkau memberkatinya, bahkan Engkau memberkati kami berlipat kali ganda oleh karena ketaatan yang kami lakukan Tuhan, oleh karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat segala yang Kau beri, yang Kau percayakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan menyembah Tuhan. Saya undang untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Aku mau undang semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau menyembah Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, Kau Allah yang sama Tuhan menolong bangsa Israel Tuhan. Kau Bapa yang sama Tuhan menolong bangsa Israel Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Yes God. Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di sebab Kau besertaku.
cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala, karena Kau Tuhan di atas segala, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Hanya Kau Tuhan, Kau di atas segalanya. Amin. Yes, benar Tuhan. Engkaulah di atas segalanya Tuhan. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami. Rancangan-Mu lah yang terjadi Tuhan. Di atas rancangan kami Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Biarkan Engkau Tuhan, terus Tuhan berada di depan kami, menjadi pembela kami Tuhan, menjadi penuntun kami Tuhan. Ketika kami berjalan Tuhan, di tengah-tengah banyak petunjuk, tapi kami mau katakan, Engkaulah petunjuk kami yang utama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami mau belajar Tuhan, bahwa petunjuk-Mu adalah hal yang utama. Itulah yang kami cari Tuhan, di atas segalanya Tuhan. Tanpa itu Tuhan, kami akan tersesat. Tanpa petunjuk-Mu Tuhan, kami akan mudah tersesat. Tanpa petunjuk-Mu Tuhan, kami akan mudah menyimpang Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, biarkan hati kami lembut Tuhan. Biarkan hati kami seperti tanah Tuhan yang mudah untuk ditaburi benih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Dan kami katakan di pagi hari ini, kami katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Amen. Terima kasih tim Praise and Worship. Wow, luar biasa pagi hari ini. Benar Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah, saya percaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan juga seperti di rumah, itu seperti di tempat ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah. Saya percaya hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara, kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai hikmat. Bagaimana hikmat itu bisa menseleksi petunjuk dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu on the track. Ya, on the track. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 7.
Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, hari ini kita belajar Nuh adalah seorang yang mendapatkan petunjuk Tuhan. Amen. Dia mendapatkan petunjuk Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk dalam hidupnya. Dan dia mengerjakan detail demi detail setiap petunjuk Tuhan yang datang dalam hidup dia. Dan kita mencatat bahwa dia menyelesaikan setiap petunjuk Tuhan. Dan petunjuk itu bisa selesai sampai pada akhirnya. Mari kita buka sedikit Kejadian 6 ayat 14, 15. Dikatakan seperti ini. Firman Tuhan ini, petunjuk Tuhan ini datang kepada Nuh. Dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ya, jelas dikatakan bahtera itu harus dari kayu gofir, bukan kayu-kayu yang lain. Dan bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15 dikatakan, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kemudian kita lanjut ke ayat 22 dikatakan, ini poin penting saudara-saudara. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah ia melakukan seluruh petunjuk Tuhan yang datang dari dalam hidup Nuh. Nah, apa sebenarnya hubungan antara petunjuk dengan on the track? Penting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk tetap berada di dalam petunjuk Tuhan. Amen. Penting bagi kita karena kita percaya bahwa hidup merupakan sebuah perjalanan, benar? Hidup merupakan sebuah perjalanan dan Tuhan ingin kita sampai kepada tujuan tersebut. Tuhan ingin kita menyelesaikan setiap perjalanan tersebut dan di setiap perjalanan tersebut percaya bahwa Tuhan memberikan petunjuk demi petunjuk demi petunjuk dan akhirnya kita bisa sampai kepada tujuan kita dan di dalam petunjuk-petunjuk tersebut percaya bahwa Tuhan juga ingin melakukan pembuktian. Ya, amin. Tuhan ingin melakukan pembuktian dalam hidup kita. Jadi bukan hanya kita berjalan, tetapi di dalam perjalanan tersebut Tuhan ingin melakukan pembuktian. Tuhan ingin memperkenalkan hidupnya. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Tuhan ingin melakukan mukjizat demi mukjizat di dalam setiap perjalanan kita. Dan Dia terus memberikan petunjuk demi petunjuk di dalam hidup kita. Amin. Nah, jalur yang Tuhan kehendaki atau perjalanan hidup yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu pasti aman. Amen. Itu pasti aman dan terbaik buat hidup kita. Tapi bagaimanapun kondisi jalannya itu Tuhan yang mengatur. Amen. Itu Tuhan yang mengatur. Bisa naik kondisinya, bisa jalanan yang menanjak, bisa jalanan yang menurun, bisa jalanan yang mungkin berkelok-kelok, mungkin jalanannya agak sedikit licin atau berkerikil, penuh dengan batu-batu, penuh dengan perjuangan. Tapi satu yang pasti, jalur yang Tuhan kehendaki itu pasti aman. Amin. Itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Bagaimanapun kondisi jalannya, yang harus kita lakukan adalah kita berjalan karena Tuhan memberikan sesuatu yang aman buat hidup kita. Amin. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu semua, pada kenyataannya di dalam setiap perjalanan pasti ada sebuah potensi, ada sebuah kesempatan untuk kita keluar dari track. Ya, ada potensi untuk kita bisa keluar dari track atau menyimpang sehingga kita nggak sampai kepada destiny kita. Kita distraction, kita di distract,
kita mengalami distraction sehingga kita nggak sampai kepada tujuan kita, tetapi kita berjalan terus tanpa sadar kita sudah keluar dari track dan kita menyimpang dari sebuah track yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi pilihannya adalah destiny or distraction. Nah, ini yang kita mau hari ini. Kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa sampai kepada destiny atau tujuan yang Tuhan mau dengan petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan. Tidak di distraction. Nah, apa itu distract? Distract adalah posisi yang bukan pada track seharusnya. Seharusnya kita mungkin berada di track ini. Tetapi ketika kita berjalan, kita agak menyimpang beberapa derajat. Itu yang dikatakan distract. Jadi distract adalah posisi yang bukan pada track seharusnya. Mari kita buka di Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Loh, ini apa? Apa maksudnya firman Tuhan ini? Berarti ketika dia berjalan, dia tidak sadar bahwa dia bukan pada posisi yang seharusnya. Dia tidak berada di dalam posisi yang seharusnya. Dia tidak berada pada jalur yang Tuhan kehendaki. Dia tidak berada pada on the track yang Tuhan kehendaki. Tapi dia mengalami yang namanya distract. Dia mengalami yang namanya distract. Keluar dari track atau distract dapat terjadi karena apa? Pertama, kita tidak fokus. Amen. Kita tidak fokus. Kita tidak fokus. Jadi, pernahkah saudara ketika kita naik mobil atau naik motor misalnya bersama teman, lalu kita asik untuk ngobrol, kita mau menuju sebuah tempat begitu ya, tapi kita asik ngobrol, dan kemudian ketika kita asik ngobrol, ternyata kita melewat tempat tujuan tersebut. Tempatnya terlewat begitu ya. Dan akhirnya kita harus muter balik. Kita harus belok, kita harus cari jalan yang lain. Karena kita tidak fokus. Ya, kita asik dengan hidup kita sendiri, kita asik dengan aktivitas kita sendiri, dan akhirnya kita terdistract. Ya, kita nggak fokus, kita terdistract. Yang kedua, ada kekhawatiran, ya, kekhawatiran muncul ketika kita berjalan dengan petunjuk Tuhan. Ketika dalam perjalanan akhirnya kekhawatiran mulai muncul, kekhawatiran dalam hidup kita mulai muncul, dan akhirnya apa? Kita menggunakan kekuatan kita sendiri, ya, kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita berpikir jalan ini lebih enak sepertinya. Saya nggak mau jalan yang ini, saya mau pilih jalan yang ini saja. Jalan ini sepertinya lebih enak, lebih bagus. Ketika Tuhan menyuruh untuk jalan yang nanjak, kita pikir, jalan yang landai saja itu lebih bagus, lebih enak, tidak capek. Tapi ternyata kita secara tidak sadar sudah keluar dari track yang seharusnya. Ya, jadi kekhawatiran dan akhirnya kita menggunakan kekuatan kita sendiri, itu membuat kita keluar dari jalan, keluar dari track seharusnya. Ada juga keluar dari track terjadi karena tidak percaya diri, saudara-saudara. Tidak percaya diri. Ya, ketika kita mau berjalan, jalan nggak ya? Jalan nggak ya? Aduh, lama banget nih. Gimana ya? Tidak percaya diri, jalan nggak ya? Bimbang. Ya, tidak percaya diri akan membuat hidup kita bimbang. Sama seperti ketika Bapak Ibu saudara-saudara ingat ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menyebarkan jalannya untuk ke tempat yang lebih dalam. Petrus mulai tidak percaya diri. Tuhan, udah sepanjang malam kami mencari ikan, tapi kami nggak menemukan. Tapi ketika Yesus suruh dia untuk menyebarkan jalannya, tapi Petrus tidak percaya diri. Dan akhirnya, untung dia berbalik Bapak Ibu Saudara ya. Dan akhirnya dia tetap on the track, sehingga ada mukjizat yang terjadi dari hidup Petrus waktu itu. Yang keempat, tidak sesuai harapan. Ya, jadi jalan yang kita tempuh tidak sesuai dengan harapan kita.
Sehingga kita berpikir berat banget, tantangannya berat banget, jalan yang harus saya tempuh ini berat banget, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan akhirnya kita memilih jalan yang lain. Dan akhirnya kita keluar dari track tersebut. Amen. Jadi ketika kita nggak fokus, kita khawatir, kita nggak percaya diri, ketika kita tidak sesuai harapan, pandangan kita, ketika kita mengamini hal-hal tersebut, kita akan keluar dari track, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingat cerita Abraham, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat cerita Abraham bagaimana Abraham adalah orang yang luar biasa mendapatkan petunjuk Tuhan. Dikatakan engkau akan menjadi bapa atas segala bangsa. Bapa atas segala bangsa. Dia menjadi bapa atas segala bangsa. Tapi ada suatu saat, suatu ketika, suatu masa, dia berpikir dengan pengertiannya sendiri. Dengan pengertian dia sendiri. Dia berkata, aku sudah berumur tua, bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Ya, dikatakan aku sudah berumur lanjut, bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Kemudian pikirannya mulai bermain dan akhirnya dia mempunyai ide, aku menghampiri Hagar. Ya, ini contoh bagaimana Abraham sempat mengalami distract sehingga dia menghampiri Hagar dan akhirnya muncullah Ismail. Jadi Abraham waktu itu sempat terdistract dan keluar dari jalan yang seharusnya dia tempuh. Bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa dari Sarah. Nah, ini contoh bagaimana seorang yang luar biasa pun bisa mengalami terdistract ketika dia tidak fokus, ketika dia mulai berjalan dengan pengertiannya sendiri. Nah, ada akibat dari keluar dari track, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita distract, ada akibatnya. Ketika kita nggak fokus, khawatir, hilang harapan, semuanya ada akibatnya. Yang pertama, ada waktu yang hilang. Ya, ada waktu yang akan hilang, yang akan kita tempuh lagi. Busway yang keluar dari jalur dan memilih jalur tersendiri akan memakan waktu yang lebih lama untuk sampai. Jadi harus putar balik, harus memilih jalan yang lain untuk kembali. Ada waktu yang akan hilang, yang akan menjadi korban ketika kita keluar dari track. Yang kedua, kita akan kehilangan jejak. Ya Bapak Ibu, ketika kita keluar dari track yang seharusnya, maka kita akan kehilangan jejak. Kita akan mulai kehilangan petunjuk dan kita akan mendapatkan petunjuk dari yang salah. Ya, kita akan mulai kehilangan jejak padahal jejaknya mungkin seharusnya ke sana, tapi kita berjalan ke sana dan akhirnya kita kehilangan petunjuk berikutnya. Ya, ketika kita keluar dari track kita akan kehilangan petunjuk dan akhirnya apa? Kita sampai kepada tempat yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sampai kepada tujuan yang salah. Ketika kita sampai kita bingung. Loh, tempatnya kayaknya bukan ini. Nah, seperti itu. Kalau kita mengharapkan ke Bali, tapi kita tiba kepada tempat yang lain, tempatnya sepi. Oh, ini sampai di mana? Ternyata kita salah pulau. Nah, ini menjadi akibat ketika kita keluar dari track, kita distract. Yang terakhir, ketika kita keluar dari track atau distract berakibat apa? Berakibat bahaya. Ya. Ada bahaya yang akan terjadi ketika kita keluar dari track. Ketika kita tidak berjalan pada track yang seharusnya. Kereta yang keluar dari jalur itu sangat membahayakan Bapak Ibu Saudara. Kereta yang keluar dari relnya itu akan membahayakan. Akan memakan korban jiwa. Akan membahayakan keretanya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jadi keluar dari track bisa membahayakan hidup kita. Bagaimana untuk kita terjaga aman dalam perjalanan dan tidak menyimpang? Penting buat kita untuk memperhatikan yang namanya rambu-rambu. Ya, rambu-rambu dalam perjalanan. Mari kita buka Mazmur 25 ayat 12, dikatakan begini. Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapa orang yang takut akan Tuhan?
Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amen. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amen. Jadi Tuhan akan memberikan rambu-rambu dalam hidup kita. Dia akan menunjukkan dengan petunjuk-petunjuk, dengan rambu-rambu di mana kita berjalan, di mana kita Tuhan tentukan untuk berjalan. Nah, rambu-rambu yang Tuhan berikan ada 2. Bapak Ibu Saudara, ya, rambu-rambu untuk menjaga kita on the track. Rambu-rambu itu menjaga kita tetap berada di dalam on the track-nya Tuhan. Yang pertama, hukum. Ya, hukum adalah petunjuk Tuhan. Hukum adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hukum dikatakan, dan Tuhan sudah menuliskan semuanya. Bahkan sejak zaman Musa, Dia sudah menuliskan semuanya. Jadi hukum adalah firman Tuhan yang datang kepada hidup kita, dan itu menjadi petunjuk Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bukan sekedar bahan bacaan, tetapi itu menjadi petunjuk buat hidup kita. Firman Tuhan datang itu tertulis. So, yang dimaksud hukum adalah hal-hal yang sudah dituliskan. Yang sudah dituliskan. Kalau kita berjalan di jalan tol, ada hukum-hukum yang sudah terpampang, yang sudah ditulis di sana, dan itu menjadi ketentuan ketika kita masuk ke dalam jalan tol. Kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa bergerak seenaknya dari ketentuan-ketentuan yang sudah dituliskan di dalam jalan tol. Kalau kamu nggak mau berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka kita harus keluar jalan tol. Kita harus memilih jalan biasa. Jadi di mana jalur yang Tuhan tentukan, di situ ada hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan juga. Nah, hukum-hukum tersebut sudah ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Maka saya mendorong untuk kita bisa sama-sama rajin untuk membaca Alkitab, rajin untuk membaca firman, merenungkan firman, dan juga melakukan firman Tuhan. Amin. Yang kedua adalah nasihat. Ya. Jadi rambu-rambu yang Tuhan berikan selain hukum ada juga nasihat. Mari kita buka di Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15 dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam apa? Dalam anggapannya sendiri. Ya, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Dikatakan firman Tuhan, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak, dikatakan firman Tuhan. Wow, siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi petunjuk Tuhan bisa datang juga melalui nasihat, Bapak Ibu Saudara. Nasihat dari pemimpin kita, dari orang-orang yang kita hormati, bisa berupa peringatan, bisa berupa penguatan, bahkan saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, bisa berupa teguran. Ya, bisa berupa teguran. Jadi bisa berupa peringatan, bisa berupa penguatan, dan teguran. Jadi nasihat itu penting dalam hidup kita. Kenapa? Supaya kita tahu kita ini sudah berada di jalur yang benar atau kita berada di jalur yang mulai menyimpang. Ya, kita perlu nasihat tersebut supaya kita tahu, supaya itu bisa menolong hidup kita. Apakah kita berada di jalur yang benar atau kita sudah mulai menyimpang daripada jalur yang seharusnya kita tempuh. Jadi kita harus, saya mengingatkan kita semua bahwa kita semua perlu nasihat, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita nasihat itu perlu buat hidup kita. Karena apa? Karena nasihat dari pemimpin akan selaras dengan hukum. Amen. Nasihat dari pemimpin itu akan selaras dengan hukum. Maka kita harus menghormati pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang memuridkan kita, mentor kita, bahkan pemimpin-pemimpin di tempat ini. Karena apa? Karena nasihat pemimpin akan selaras dengan hukum Tuhan. Amen. Amen. Lalu bagaimana kita bisa terus on the track? Bagaimana kita bisa terus berada di dalam jalurnya Tuhan untuk kita terus berjalan petunjuk demi petunjuk. Dibutuhkan namanya sebuah keteguhan. Amen. Dibutuhkan sebuah namanya keteguhan. Yosua 1 ayat 7. Mari kita baca Yosua 1 ayat 7 dikatakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Teguhkanlah hatimu. Keteguhan adalah sikap tidak bimbang. Ketika kita mendapatkan petunjuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya katakan jangan pernah bimbang lagi. Ketika kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan, jangan pernah bimbang lagi. Teruslah berjalan karena percaya bahwa ada petunjuk Tuhan yang akan ada di depan kita lagi. Ya, petunjuk Tuhan tidak pernah datang sekali saja. Dia akan terus, karena ini bersifat perjalanan Bapak Ibu Saudara. Dan ia akan menuntun kita terus berada di jalur on the track, berada di jalur yang tepat. Terus berjalan, karena apa? Karena ada kekuatan yang menopang. Ketika kita meneguhkan hati kita, percaya bahwa ada kekuatan yang menopang kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita menjadi orang yang tidak terguncangkan. Amen. Kita tidak terguncangkan, kita unshaken. Kita tidak bisa digoyahkan. Firman Tuhan katakan, kota yang didirikan di atas batu itu tidak mudah terguncang. So Bapak Ibu Saudara, teguh. Bagaimana bangunan itu berdiri di atas batu adalah simbol bagaimana bangunan itu menjadi teguh. Ya, teguh berarti dia tidak bimbang, dia tidak tergoyahkan ketika ombak datang, bahkan sekalipun sesuatu yang bisa mendistract kita itu datang, kita teguh dan kita mau terus berjalan di dalam jalurnya Tuhan. So dibutuhkan keteguhan untuk tetap berada di tracknya Tuhan. Tetap berjalan Bapak Ibu Saudara, amin. Tetap berjalan di dalam tracknya Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berjalan, petunjuk demi petunjuk akan mulai datang dalam hidup kita. Dan percaya bahwa kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Keteguhan itu menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Sebab di dalam keteguhan kita ada hal yang harus kita bangun Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang harus kita bangun ketika kita ingin menjadi teguh di dalam perjalanan. Yang pertama adalah kesungguhan. Ya, yang pertama adalah sungguh. Kesungguhan adalah kemaksimalan kita dalam mengerjakan sesuatu. Ketika kita dapat petunjuk, kita mau maksimal untuk mengerjakannya. Itulah yang namanya kesungguhan. Ibrani 6 ayat 11. Mari kita baca Ibrani 6 ayat 11 dikatakan seperti ini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Supaya apa? Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Untuk menjadikan pengharapanmu ada sesuatu yang milik, yang pasti sampai pada akhirnya. Kita lihat bagaimana Nuh, ya, sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang cuma Tuhan bilang 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta pinggirnya. Nuh membangun dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Nuh tidak pernah berpikir, dia hanya mau maksimal, dia hanya mau mengerjakan ini dengan maksimal, dia hanya mau mengerjakannya tanpa dia berpikir, dia hanya mau taat untuk mengerjakannya, dia sungguh-sungguh mengerjakannya, dia nggak berpikir untuk melebihkan ukuran yang Tuhan kasih, dia nggak mau melebihkan menjadi 301, menjadi 302, enggak Tuhan. Tapi Nuh mau taat. Dia mau sungguh-sungguh untuk mengerjakan bahtera tersebut. Dia mau taat, dia mau sungguh-sungguh, dia mau maksimal dalam mengerjakan bahtera tersebut. Kalau dia enggak sungguh-sungguh, saya percaya bahtera tersebut tidak terjadi. Bahtera tersebut tidak pernah rampung, tidak pernah selesai. Kalaupun selesai, kalaupun sungguh-sungguh tapi selesai, saya percaya ketika air bah datang, bahtera tersebut tidak kuat Bapak Ibu Saudara. Tidak kuat untuk menahan hempasan ombak tersebut, hempasan air bah. Ketika Nuh membangunnya tidak sungguh-sungguh, dia lupa misalnya satu paku aja. Satu paku atau satu kayu untuk menahan bagian yang lain. Dia lupa satu hal tersebut, dia nggak maksimal ngerjain. Saya percaya bahtera tersebut akan mudah hancur. Dia tidak
teguh. Batra tersebut bukan menjadi sesuatu yang teguh. Amin. Karena apa? Karena kesungguhan akan membuat sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang pasti. Amin. Kesungguhan akan membuat sesuatu yang mustahil dikatakan menjadi sesuatu yang penuh dengan kepastian. Jadi kesungguhan akan membuat pengharapan kita, perjalanan kita menjadi milik sesuatu yang pasti. Dan dikatakan di Ibrani tadi adalah sampai pada akhirnya. Amen. Jadi sesuatu yang mustahil Nuh lakukan menjadi sesuatu yang pasti, katakan firman Tuhan. Amen. Yang pertama sungguh, yang kedua adalah sanggup. Ya, kesanggupan. Kesanggupan adalah eksistensi dari sebuah kesungguhan. Kesanggupan adalah eksistensi dari sebuah kesungguhan. Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 5. Dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, tetapi kesanggupan kami ialah pekerjaan Allah. Amin. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Ketika kita melakukan kesungguhan, maka buah dari kesungguhan tersebut adalah kita bisa membuka tahap demi tahap. Kita bisa beralih dari satu petunjuk ke petunjuk lainnya. Dan Tuhan memberikan keteguhan. Tuhan memberikan keyakinan. Bahkan Tuhan memberikan kesanggupan dari buah kesungguhan kita. Amin. Jadi buah kesungguhan kita adalah Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan kesanggupan buat hidup kita untuk kita mengerjakan setiap petunjuk Tuhan. Dan saya mau balik, saudara. Ketika Tuhan memberikan petunjuk, Dia tahu kita sanggup. Amin. Ketika Tuhan memberikan petunjuk dalam hidup kita, Dia tahu kita sanggup. Kalau tidak sanggup, Dia akan berikan kepada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ketika petunjuk Tuhan datang dari dalam hidupmu, percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kesanggupan buat hidupmu. Dia mengerti bahwa engkau sanggup menjalaninya. Dia tahu bahwa engkau sanggup mengertinya. Dia tahu bahwa inilah buatmu, inilah bagianmu. Amen. Jadi ketika Tuhan memberikan petunjuk, Dia terlebih tahu bahwa kita sanggup mengerjakannya. Amen, amen. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita selesai, hari ini, mari kita buka Ayub 23 ayat 10. Terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus pastikan bahwa hidup kita on the track, amin. Kita harus pastikan hidup kita on the track. Kita tidak mau kita keluar jalur atau distract, tapi kita mau terus berjalan di dalam petunjuk Tuhan. Dan setelah kita dapat petunjuk, kita berjalan, kita on the track. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia sudah tahu jalan hidup kita. Seandainya Ia menguji aku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Dan dikatakan lagi, kakiku tetap. Dikatakan kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menurutinya dan tidak menyimpang. Benar Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan sudah tahu. Tuhan memberikan petunjuk dan Dia tahu bahwa jalan hidup kita Dia sudah tahu duluan. Dan Dia mau kita terus mengikuti jejaknya. Dia mau kaki kita ini, pikiran kita, hidup kita itu tetap mengikuti jejaknya. Dan ketika kita mengikuti setiap jejak Tuhan, percaya bahwa kita tidak akan pernah menyimpang lagi. Setiap petunjuk Tuhan akan menjaga hidup kita. Setiap petunjuk Tuhan akan menjaga hidup kita untuk tetap on the track seperti mau Tuhan. Itulah His guidance buat kita. Saya percaya, mari kita sungguh-sungguh untuk mengerjakan. Mari kita katakan, yes, aku sanggup untuk melakukan setiap petunjuk Tuhan. Amen. Saya percaya
hari ini kita dibukakan sesuatu yang baru, dan hari ini kita mau bahwa kita katakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh untuk mengerjakan supaya aku tetap di dalam tracknya Tuhan, supaya aku tidak menyimpang, dan aku sanggup Tuhan. Yes, katakan aku sanggup untuk melakukan petunjuk Tuhan supaya aku mau tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari hari ini kita renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa tenang, Bapak Ibu bisa tundukkan kepala. Mari hari ini kita belajar dari Nuh. Bagaimana dia ketika dia mendapatkan petunjuk Tuhan, dia melakukan dengan taat. Dia melakukan dengan taat. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia katakan, yes, aku sanggup Tuhan untuk menyelesaikan setiap petunjuk yang kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami berkata Tuhan bahwa meskipun keadaannya berat, meskipun banyak yang harus dikorbankan, meskipun belum jelas, tapi kami katakan Tuhan, kami mau sungguh-sungguh untuk menjalankan setiap petunjuk Tuhan. Kami katakan kami mau sanggup untuk menyelesaikan setiap petunjuk yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebab firman-Mu katakan ketika kami setia, ketika kami taat, Engkau menyelamatkan kami dan isi keluarga kami. Engkau membenarkan kami. Engkau menjadikan kami menjadi orang yang benar. Sama seperti Nuh, dia dibenarkan oleh karena pekerjaan yang dia lakukan, oleh karena apa yang dia lakukan, oleh karena petunjuk yang Tuhan berikan dalam hidup Nuh. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Amin Tuhan. Amin. 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 Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang satu-satunya Tuhan berjalan di depan kami Tuhan, untuk menuntun kami Tuhan dari satu petunjuk ke petunjuk yang lain. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kesanggupan dalam hidup kami untuk kami terus berjalan, sehingga hidup kami tidak pernah menyimpang Tuhan, sehingga hidup kami terus berjalan lurus Tuhan. Tapi kami tidak pernah menyimpang, oleh karena kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk tetap berjalan Tuhan, untuk kami mengerjakan setiap petunjuk Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau sanggup Tuhan. Kami katakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah dalam hidup kami. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah dalam hidup kami. Dan kami katakan Tuhan, kami mau sampai kepada tujuan kami. Kami mau sampai Tuhan kepada tujuan kami ketika Engkau memberikan petunjuk demi petunjuk dalam hidup kami. Dan hidup kami tidak pernah menyimpang. Bahkan Tuhan berkata, hidup kami akan diselamatkan dan hidup kami akan dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu, istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pekerjaanmu. Diberkatilah setiap jerih lelahmu. Diberkatilah setiap usahamu. Diberkatilah setiap studimu. Setiap ketika engkau
berada dimanapun, ketika engkau keluar dari rumah, ketika engkau masuk ke rumah, Tuhan memberkati setiap apa yang engkau pegang, sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan hari ini diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Amen.